buka dulu sesi pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Zaki dari Mini Academy, dan di sini saya ditemani juga lah tim Mini Academy yang lain. Ada Mbak Andina Ratri. Halo Mbak Andina. Halo. Tapi Halo, ini videonya belum nyala. Nanti ya, aku urun siap. suara dulu. Siap, Mbak Andin. Ini nanti akan membackup saya. Jadi kalau saya tiba-tiba terlempar dari Zoom saat talk show, nanti Mbak Andin yang kemudian akan masuk gitu ya. Jadi kita tandem nih. Nanti kalau terlempar saling gantian gitu. Kemudian ada Mbak Elsa yang di balik akun Mini Academy, di balik logo Mini Academy. Nanti kalau teman-teman ada kendala teknis, silahkan bisa menghubungi Mbak Elsa yang secara privat ya, chat privat ke Mbak Elsa. Begitu. Senang banget teman-teman, malam hari ini kita masuk ke season 2 para pejuang beasiswa series. Kalau season 1 kemarin, di bulan kemarin kita tentang sebelum dapat beasiswa ya. Kita ngomongin motivation letter, ngomongin galau-galonya gimana milih kampus yang mana dan sebagainya. Kemudian untuk season 2 ini kita ngomongin persiapan keberangkatan nih. Jadi belum sudah dapat beasiswa, tapi bagaimana untuk persiapan keberangkatannya. Nah, secara khusus kita undang narasumber pada malam hari ini yang sudah berkeluarga, karena persiapan keberangkatan ketika sudah berkeluarga pasti hektik banget lah, kebayangnya ribet gitu ya. Jadi ini mungkin nanti bikin yang jomblo-jomblo ini merasa, aduh gimana. Tapi nggak apa-apa. Mbak Andin, gimana Mbak Andin perasaan Anda akan mendengar materi tentang berkeluarga pada malam hari ini? Ya, gimana ya ini jadi harus mikir ya, apakah memang harus sama nih statusnya dalam mengikuti kelas malam ini, Mbak? Ataukah semua orang bisa ikut gitu? Itu kan jadi pertimbangan ya. Iya, siap-siap. Berarti habis ini langsung buru-buru cari jodoh ya, cari pasangan. Kalau kemarin teman-teman di statusnya Instagram story-nya Mimin Mini Academy, nah ini saya nggak akan bocorkan siapa Mimin ya. Tapi ketahuan kemarin salah satu narasumber, wah ini Miminnya jomblo. Iya, betul sekali. Jadi nanti bagi yang tertarik mau berkenalan dengan Mimin, loh hubungi Mimin Mini Academy biar bisa keluar negeri bersama. Nah, saya akan menyapa narasumber pada malam hari ini. Sudah ada Mas Lalu. Halo Mas Lalu, selamat malam. Ya, halo Mbak. Terima kasih sekali Mas Lalu sudah berkenan direpotin untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Oke ya. Ya, senang bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Terima kasih. Sekarang posisi di Jakarta Mas Lalu atau? Di Lombok saya. Oh, di Lombok. Oh, oke. Ya, saya WFH. Kantor saya memang di Jakarta, tapi dari awal saya WFH saya. Oh, oke. Jadi kembali asli sana ya Mas Lalu ya, memang dari sana. Iya, di Lombok. Oh, wow, luar biasa. Terima kasih Mas Lalu, jauh-jauh. Untuk sekarang online ya, jadi kita tidak tersekat oleh jarak. Kemudian ada Mas Asdi Asriyadi Saka. Halo, selamat malam Mas Asdi. Panggilannya Mas Asdi kan ya, benar? Iya, ya, ayah Asdi. Ya, sesuai dengan halo, nama di Instagram. Mbak Zaki. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Mas Asdi sudah berkenan diundang di Mini Academy. Ya, sama-sama Mbak. Ini posisi di Makassar ya Mas Asdi ya? Betul, di Makassar Mbak. Online tapi mengajarnya Mas Asdi? Ya, betul. WFH juga. Sesekali ke kampus juga. tapi. Iya, sesekali ke kampus. Paling ya 2-3 kali. Selebihnya WFH. Tapi iya. Proses perkuliahannya masih online ya? Iya, masih online. Sampai online. Akhir semester ya. Oke, siap. Ini senang Bang, ada ininya juga ya, hikmahnya juga dengan pandemi ini, jadi kita bisa saling ketemu secara virtual ya, tidak terpisah oleh jarak dan waktu yang kalau dulu Mini Academy itu offline, jadinya kan acaranya kalau narasumber ke Jogja gitu Mas Asdi kan. Masya Allah. Ini berarti nggak basisnya ke di Jogja. Ya? Oh ya besok insya Allah lah pandemi berakhir pas main ke Jogja. Nanti next time lah. Next time kita bikin acara lagi gitu, jalan di sini. Oke, saya perkenalkan teman-teman, Mas Lalu Hizbullah ini adalah penerima LPDP, keduanya penerima LPDP ya, Mas Lalu dan juga Mas Asdi. Penerima LPDP untuk Mas Lalu ini di Wageningen semoga saya nggak salah sebut ya. Andin, tolong saya disebutin aja Mbak Andin, gimana cara bacanya? Cara baca apa Mbak Andin? Iya. Wageningen tuh cara bacanya gimana? Oh, pakai kol-kolah ya, harus gitu. Wageningen. Wageningen University, oke, di Belanda. Kemudian sekarang
menjadi konsultan, saya tolong dikoreksi juga Mas Lalu kalau ada yang keliru, konsultan di Marine Change ya, sebuah NGO di bidang kelautan dan perikanan. Iya, betul Mbak. Oke, di Marine Change. Mas Lalu sama Mas Asri, saya mohon maaf bisa menyalakan video tidak ya? Ya, siap, sudah. Oh ya, siap. Ya. Kalau bisa dinyalakan, jadi saya nggak bingung carinya. Siap. Karena kalau peserta yang lain kan nggak nyala. Oke. Kemudian Mas Asdi atau Mas Asriyadi Saka lengkapnya merupakan penerima LPDP juga di Tokyo Institute of Technology Jepang di bidang teknik dan kini mengabdi untuk mengajar di Universitas Hasanuddin Makassar. Alma maternya Mas Asdi, betul Mas Asdi? Betul, betul sekali. Kembali ke alma mater. Nah, Iya, ini pada malam hari ini temanya kan tentang membawa galau bawa keluarga ya. Mungkin saya pengen nanya dulu ke Mas Lalu nih. Saat akan berangkat sekolah, apakah memang sudah berencana gitu Mas Lalu untuk bawa istri? Waktu itu udah ada anak atau belum Mas Lalu? Belum. Jadi waktu itu pas mau berangkat itu baru nikah sekitar 5 atau 6 bulan. Jadi memang masih pengantin ya, baru. Iya, masih pengantin baru. Jadi memang untuk membawa istri ini memang sudah angan-angan dari sebelum menikah ya. Sejak masih dekat lah, sejak masih PDKT. Tapi udah punya pasangan ya? Udah punya calon saat itu, Mas? Ya, waktu itu kebetulan calon saya juga yang support, yang dorong untuk daftar beasiswa, yang cari-carikan info seperti itu. Jadi dan memang niatnya dari awal memang ingin bawa istri sih. Bawa istri ke sana. Oke, tapi untung udah punya ya. Saya dulu berangan-angan tapi belum ada yang mau dibawa. Doang. Oh, ya, jadi waktu tiba-tiba dapat, ya nggak tiba-tiba sih, maksudnya ada proses kemudian dapat beasiswa, jadi itu sudah terencana. Nah, LPDP itu kan tidak menanggung keluarga ya, kalau nggak salah kalau untuk masternya S2. Ya, waktu itu saya kebetulan transisi, waktu itu ada transisi perubahan aturan yang sebelumnya dapat FA, kemudian tidak dapat FA. Nah, saya kemungkinan yang terakhir ini. Yang terakhir masih bisa dapat family allowance waktu itu. Oh, ya, oke. Jadi beruntung ya Mas Lalu ya. Ya, dapat family gitu. Oke. Nah, terus dengan istri sendiri waktu itu pekerjaannya apa Mas Lalu? Apakah bisa ikut? Ya, waktu itu mengajar di di universitas, tapi masih kontrak di Universitas Mataram dan juga di Universitas 45 waktu itu. Tapi kemudian karena kita sama-sama berkomitmen, kita juga waktu itu masih pasangan baru. Saya ngerasa momen di awal-awal tahun pernikahan itu menurut saya sangat krusial. Sama-sama dekat, kemudian saling bergantung satu sama lain, itu yang saya harapkan waktu itu. Dan saya rasa itu adalah pengorbanan masing-masing. Ya, istri saya, ya kita sama-sama, ya itu adalah salah satu yang dikorbankan, ya menurut saya worth it sih, dengan apa yang kami alami, apa yang kami lalui bersama-sama seperti itu. Jadi resign ya, istrinya akhirnya resign, memutuskan. Ya, resign, tapi dengan komunikasi baik-baik waktu itu, resign kepada atasan, kemudian nanti kalau bisa setelah selesai kuliah bisa balik lagi ke sana, dan sekarang ya istri saya balik lagi untuk mengajar di situ. Oh, I see. Jadi ada kesempatan ya tetap ketika pulang gitu, ketika kembali masih ada kesempatan untuk bekerja lagi di tempat itu. Nah, saya ke Mas Asdi nih. Kalau tadi Mas Lalu memang udah kepikiran bawa. Mas Asdi sendiri gimana situasinya pada saat itu? Mungkin bisa diceritakan apakah sudah ada putri-putra ketika sebelum berangkat atau seperti apa? Oke. Makasih Mbak Saki. Kalau sudah punya atau belum, ya alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, waktu itu masih satu tapi ya. Waktu itu masih anak satu, lalu kemudian memutuskan untuk resign di perusahaan lama tahun 2015. Pasca resign, itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan ketika kita mengapply LPDP. Karena akan ada banyak tahapan yang mesti kita lalui. Nah, dari situ ternyata makan waktu yang awalnya saya targetnya 3 bulan ya.
3 bulan dapat IELTS ataupun dapatnya setelah lebih dari 6 bulan. Dan setelah dapat IELTS dan TOEFL sekalipun, ternyata tidak langsung misalnya bisa nge-apply, tapi karena memang membutuhkan yang namanya LOA, kemudian dokumen-dokumen lainnya dan seterusnya. Jadi makan waktu sekitar 1 tahun persiapannya. Bahkan setelah persiapan itu, lalu kemudian hampir lahir anak kedua malah. Yang awalnya baru 1 anak, ternyata selama proses submit LPDP sampai istri umur 7 bulan kalau nggak salah. Istri umur 6 jalan 7 bulan. 7 kehamilannya, lalu pengumuman bahwa lulus LPDP. Tapi memang pengumuman LPDP saya dan berangkat itu hanya selang 2 bulan, ya, karena mepet banget waktu itu. Ya, jadi langsung PK bareng Mbak Andin ya. Saya PK-nya bareng Mbak Andin. Kalau Mas Lalu mungkin PK-nya juga PK 10 berapa Mas Lalu? Saya PK 87 Mas. Duluan. Masih sebenarnya awal ya. Kalau dibilang terakhir dapat FA Mas Lalu, sebenarnya saya yang paling terakhir sama Mbak Andin. Ya, PK 102. Iya, PK karena saya masih dapat. Ya Mas. Iya, saya masih dapat Mas Lalu. Oh, jadi Mas Asdi juga masih dapat. Masih dapat, FA masih dapat. Ya, memang transisi ya sudah masuk transisi ya Mas Lalu 87 ke 102 itu kan cepat ya. Paling hanya beberapa bulan saja jedanya. Ya, jadi 103 teman saya yang ikut bawa keluarga ke Tokyo itu udah nggak dapet. Jadi memang mau nggak mau ya harus ngirit seperti itu. Ya kurang lebih itu Mbak Zaki. Jadi awalnya memang masih 1 anak, lalu kemudian jelang 2 anak lulus LPDP. Itu keduanya ditanggung, family allowance-nya bisa menanggung 2 anak, ada jumlah maksimal? Enggak, ada jumlah maksimalnya hanya 1 istri dan 1 anak pertama. Oh iya, nggak bisa 2 istri. Nggak bisa. Istri kalau sama 2 istri boleh, tapi yang ditanggung cuma 1. Oh iya, menarik, 2 istri boleh. Jangan-jangan pulang-pulang malah bawa istri baru. Okay. Nah, Mas Asdi, apakah ada pengaruh nih dengan adanya, kan tadi sudah berkeluarga soalnya. Jadi memilih tempat studi itu juga disesuaikan dengan kondisi keluarga yang Mas Asdi punya ketika itu. Ngaruh dalam arti allowance-nya kali ya Mbak Zaki. Oke. Paling itu sih, maksudnya dari awal decide memilih kampus Tokyo Tokudai. Nah, dari situ pula mungkin saya mulai berangan-angan bahwa ya Tokyo lebih mahal di. Oke, siap. Mas Asdi sepertinya ini ya terputus ya. Oke, kita ke Mas Lalu dulu. Halo Andin, yang terputus Mas Asdi kan ya, bukan aku ya? Iya, betul, Mas Asdi. Oke, siap. Oke, nanti tolong dibantu komunikasi dengan Mas Asdi ya. Ini udah nih Mbak, udah balik. Oke, Mas Asdi udah balik. Terima kasih. Mas Asdi tadi mohon maaf agak terputus. Saya ke Mas Lalu dulu. Saya ke Mas Lalu. Nah, kalau Mas Lalu nih, saya dengar nih dari Mbak Andin kalau istrinya dalam keadaan hamil justru. Kalau tadi Mas Asdi sudah lahiran anak kedua, jadi kerepotannya akan berbeda lagi. Kalau Mas Lalu justru istri ketika berangkat itu dalam keadaan hamil. Gimana itu ceritanya Mas Lalu dengan proses yang harus disiapkan di situ? Iya, waktu itu istri sedang hamil pas berangkat ya, kurang lebih itu 8 bulan ya, 32 minggu. Dan memang komitmen saya memang saya ingin tetap bersama istri, kemudian juga menemani istri ketika hamil dan juga nanti proses persalinan, apalagi ini anak pertama. Saya nggak mau kelewatan itu. Dan memang ya cukup banyak pertimbangan, termasuk juga biaya yang cukup besar untuk proses persalinan di sana, kemudian juga bagaimana nanti di sana bisa nggak ngurus anak dan sebagainya seperti itu. Tapi kami ya memang komit dari awal seperti itu, dan ya dan juga pertimbangannya waktu itu karena memang umur kandungan itu masih membolehkan untuk terbang gitu. Jadi untuk bagi yang mau membawa istri terutama yang sedang hamil harus dicek lagi peraturan maskapainya
berapa bulan maksimal usia kehamilan yang masih dibolehkan terbang. Setahu saya itu beda maskapai itu beda peraturan. Ada yang 28 minggu, ada yang 30 minggu, ada yang 32 minggu seperti itu. Oke, jadi waktu itu memang masih secara teknis masih memungkinkan untuk berangkat ya Mas Salu. Nah, Mas Salu berarti itu sempat riset dulu kayak biaya persalinan di negara tujuan, terus nanti kayak gimana itu kayak gimana taunya Mas? Iya, kebetulan yang pertama saya sudah pernah ke Wageningen 2 kali sebelum berangkat. 2 kali dalam sebelum rangka? berangkat. Yang pertama dalam waktu itu ada urusan kerja di Oktober 2015, kemudian yang kedua di Maret 2017 sekitar ya sebelum berangkat lah, beberapa bulan sebelum berangkat. Nah, dan untungnya waktu itu saya ketemu dengan awardee juga yang kurang lebih case-nya sama dengan saya. Dia juga umur kandungan istrinya juga kurang lebih sama ketika berangkat, dan dia intake 2 tahun lebih dulu dari saya. Jadi saya banyak belajar dari dia bagaimana proses persalinan di sana, bagaimana kesehatan, asuransi, biaya persalinan, terus kemudian juga dan dia sangat banyak membantu, terus kemudian bagaimana mencari perlengkapan bayi dan sebagainya, itu sangat membantu sekali sih. Oh, jadi ada orang lain yang menjadi referensi ya di situ ya, dan pengalaman Mas selalu itu. Ya, tapi kemudian artinya penting sekali untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya Mas selalu sebelum berangkat ke tempat tujuan gitu, apalagi bawa istri dalam kondisi hamil. Nah, Mas Asdi, tadi kalau LPDP kan membiayainya 1 istri dan 1 anak, kira-kira kecukupannya segitu. Dan Mas Asdi kan bawa 2 anak nih. Dari mulai di Indonesia persiapan finansialnya terus gimana Mas Asdi? Oke, Mbak Zaki, sebenarnya saya ingin meluruskan sedikit ya. Sebenarnya 2 anak itu pas lahir di Tokyo yang kedua, jadi hampir sama Mas Radu. Oh, I see. Ya, jadi lebih repot lagi. Iya, tadi tuh awalnya pengumuman tuh umur 3 bulan kandungan, terus karena saya duluan berangkat di bulan Februari, lalu kemudian menyusul di kandungan umur 6-7. Maksudnya itu sih. Jadi nyusulnya hampir sama kayak Mas Lalu. Iya, tadi saya kelepas di sini. Iya. Iya. Kalau dibilang kerepotan ya jelas. Maksudnya kerepotan dalam arti membagi antara harus ke lab, ya kan, harus masuk studi, masuk ambil course yang lumayan banyak ketika semester awal, lalu kemudian harus mendampingi istri proses lahiran, itu. Jadi ya harus pintar-pintar bagi waktu sih. Gitu. Kalau waktu di Indonesia Mas sebelum berangkat, persiapan apa aja yang dilakukan Mas Asdi? Oh iya, yang pertama sih harus connect ya. Jadi seorang suami harus mengirimkan letter invitation ya, atau invitation letter dari kampus yang tanda tangan adalah pihak biasa dari advisor, dari profesor ataupun dari, kalau di Jepang namanya sensei. Nah dari situ kemudian istri dikirimkan ke istri via email saja, lalu kemudian istri nanti submit ke pihak kedutaan, ya kan, untuk mengurus letter ini. Dengan adanya surat yang ditandatangani oleh profesor, maka lebih mudah untuk keluar visa baik istri maupun anak, seperti itu. Jadi nggak mesti terbayang bahwa harus deposito sekian puluh juta, nggak. Bahkan waktu itu malah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada deposito. Nggak ada deposito. Ada sih, maksudnya ya di rekening ada, tapi maksudnya nggak banyak, ya kan. Ya tahu sendiri kalau beasiswa ya ngandalinya dari beasiswa, Mbak. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi kisaran berapa masih ingat nggak Mas Asdi? Kisaran berapa sih deposito yang dibutuhkan? Kalau deposito dalam artian harus bawa keluarga, kalau di Jepang ya, nggak tahu kalau luar negeri yang lain. Tapi kalau di Jepang nggak ada batasan, ya limitnya nggak ada. Yang pasti wajib itu adalah punya invitation letter, ya. Jadi ada yang mengundang, ada pihak pengundang dari universitas, yang jelas ada kop surat, kemudian ada pihak profesor yang bertanda tangan. Nah itu menguatkan pihak kedutaan untuk approve request visa dari istri ataupun anak. Oke. Ini menarik nih, kalau soalnya kan beberapa negara lain nggak bisa begitu. Kalau Mas lalu nih, Belanda gimana Mas terkait dengan deposito finansial ya sebelum berangkat? Kalau Belanda, Belanda itu memang ada, tapi memang ada beberapa negara yang memang ada. Kalau Belanda itu memang ada, tapi memang ada beberapa negara yang memang ada. Kalau Belanda itu memang ada, tapi memang ada beberapa negara yang memang ada. Kalau Belanda itu memang ada, tapi memang ada beberapa negara yang memang ada.
Ya, untuk di deposito memang bisa dicek ada namanya akun di website resmi imigrasinya Belanda, itu di ind.nl namanya, ind.nl. Nah, saya terakhir cek hari ini untuk yang ingin membawa keluarga itu kita harus menyiapkan minimal minimum living allowance yang ada di sana gitu untuk living cost di sana. Dan pemerintah Belanda itu menstandarkan untuk student itu 897. Jadi kurang lebih 900 euro per bulan. Dan kemudian kita berapa itu ya? 900 euro berapa tuh? Nanti dulu sekarang 900 ya 900 euro per bulan minimal untuk 6 bulan pertama gitu. Jadi kita harus punya 6 kali 900 euro. Kurang lebih ya 5.400 euro. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 93 juta. Kalau misalnya itu kita bawa satu partner saja ya, satu partner. Nah, kalau anak tergantung umurnya sepertinya berbeda, tidak seperti itu, mungkin setengahnya atau seperti itu. Tapi kalau untuk bawa partner ya kurang lebih segitu ya. Oke, nah kalau ini mungkin tidak terkait terus Mas lalu saya personal ya, biasanya kemudian pada mendapatkan uang segitu banyak nih, saya kebayang ya teman-teman yang mungkin masih bekerja awal, berkeluarga awal, terus harus mendapatkan 100 juta di awal untuk dideposit, itu gimana strateginya Mas? Aku kayaknya awal nggak segitu uangku. Gimana itu? Jadi memang persiapan awal itu memang sangat besar ya. Saya mundur dulu sedikit. Persiapan untuk membawa istri itu cukup besar, apalagi yang di daerah ya. Karena yang pertama harus mengurus dokumen seperti legalisir akte pernikahan, terus kemudian legalisir akte kelahiran, kemudian itu kan semua prosesnya di Jakarta di kementerian. Kemudian juga kita apply visa harus datang ke Jakarta gitu. Jadi itu udah dari biaya transportasinya, kemudian juga untuk apply visanya juga kan sekitar 230-an euro seperti itu. Kemudian juga belum yang lainnya gitu, termasuk juga kita cari housing, itu kita harus bayar depositnya, kita harus bayar 1 bulan sebelum menempati, seperti itu cukup besar. Nah, jujur waktu itu keadaan finansial saya juga pas-pasan, tidak ada tabungan waktu itu. Tidak ada tabungan yang besar, jadi saya sempat minjem juga sama teman untuk keperluan di sana, dan juga pinjam untuk ditaruh di rekening saja waktu itu, karena dari pihak pemerintah Belandanya sendiri itu tidak mengecek. Misalnya kita taruh deposito, dia akan cek rekening kita itu enggak, ataupun kita harus buka, ataupun kita harus taruh depositonya di bank sana enggak, gitu. Jadi cukup ada jadi waktu itu saya ada teman yang baik hati gitu, yang bisa dimintai tolong untuk menginapkan uangnya gitu beberapa hari di rekening saya 100 juta. Kemudian saya print rekening korannya atau bank statement namanya waktu itu, bank statement sama rekening korannya, bahwa memang benar ada uang 100 juta di rekening saya. Kemudian setelah saya print, masukkan apply visanya, sudah di-approve, baru saya balikin, seperti itu. Oh, oke. Wah, ini pelajaran penting. Baik-baiklah dengan teman-teman Anda semuanya. Kalau nanti keluarga nggak bisa minjemin, kita harus ke teman nih. Penting, karena itu jadi hal yang penting banget ini. Asal dibalikin. Teman-teman nanti bagi yang mau bertanya juga silakan bisa nulis di kolom chat, atau kalau akan bertanya langsung nanti bisa menggunakan fitur raise hand gitu ya. Nanti kita akan buka Q&A. Tapi silakan bisa bertanya dari sekarang. Nah, ini saya dapat cerita nih, saya yang Belanda nih ke Mas lalu lagi nih. Tadi kan sudah disebut tentang deposit rumah gitu ya. Kabarnya tuh kalau Belanda tuh ribet banget cari tempat tinggal. Gimana itu Mas lalu ceritanya? Apalagi nih bawa istri yang hamil yang berarti akan melahirkan di sana. Ya, untuk Belanda sendiri karena yang pertama memang penduduknya padat, Belanda itu penduduknya padat, terus kemudian juga housingnya juga terbatas, karena memang kan lahan terbatas ya, datarannya terbatas, sampai bahkan mereka kan reklamasi.
untuk bisa dapat daratan seperti itu ya. Termasuk juga di Wageningen waktu itu memang housing jadi salah satu isu yang cukup serius karena di satu sisi kampus terus menambah jumlah mahasiswanya secara signifikan, sedangkan jumlah housingnya terbatas seperti itu. Bahkan untuk teman-teman yang dari Belanda sendiri, jadi untuk di sana untuk di kampus sendiri yang diprioritaskan justru yang dari jauh-jauh, yang dari 10.000 kilometer ke atas itu, yang jaraknya dari kampus itu tuh diprioritaskan. Bahkan yang anak-anak Belandanya sendiri itu mereka harus bolak-balik ke rumah seperti itu. Itu untuk menggambarkan betapa susah dan limitnya memang housing di sana. Gak ada kos-kosan, nggak banyak yang bikin kos-kosan kayak di sini, Mas. Aku ya ada perusahaan, memang ada perusahaan properti seperti itu, penyedia housing yang memang sudah bekerja sama dengan kampus gitu. Tapi untuk yang couple ataupun juga yang berkeluarga itu tidak disediakan, tidak difasilitasi waktu itu untuk yang master seperti itu. Itu pun juga sebelum terakhir ketika saya berangkat itu, PhD pun bahkan sudah tidak difasilitasi. Yang sebelumnya, tahun sebelumnya itu untuk yang berkeluarga PhD yang berkeluarga itu bisa dicarikan oleh kampus waktu itu. Tapi setelah saya datang itu memang sudah tidak lagi disediakan, difasilitasi oleh kampus. Jadi memang harus cari sendiri. Jadi di sana yang pertama mungkin karena aturannya ketat ya. Jadi untuk yang misalnya couple dia harus ukurannya sekian, apalagi yang bawa anak, itu minimal harus punya beberapa ruangan, minimal harus ini, kemudian juga si pemiliknya juga setuju, kemudian juga tetangga-tetangganya juga tidak keberatan, karena kan kalau bawa anak kan nanti ribut, jadi harus dipastikan bahwa bangunannya kedap suara dan juga tetangganya tidak komplain. Nah, nyarinya di mana itu, Mas? Kayak gitu? Iya, itu nyarinya di Indonesia tuh gimana? Ya, dapat referensi dari beberapa teman untuk ada di situs kayak pencarian rumah, terus kemudian juga coba cari dari teman, kemudian yang waktu itu saya berhasilnya itu dapatnya dari ada grup Facebook untuk student gitu di Wageningen, namanya Wageningen Student Plaza. Saya posting lah di sana. Nama saya ini, saya akan membawa istri saya akan intake bulan September 2017, bawa anak, dan kemudian kita harus jujur bahwa nanti istri saya kandungannya sekian bulan akan melahirkan gitu. Jadi kalau ada yang mau menyewakan ininya silakan. Jadi ada dua opsi yang bisa kita cari. Yang pertama memang housing yang bisa dibilang permanen ya, yang jangka panjang ya, bisa untuk kontrak tahunan atau kontrak 2 tahunan. Itu opsi yang pertama. Yang kedua itu subren. Subren itu jadi kita menyewa dari orang yang menyewa gitu. Jadi misalnya yang menyewa, misalnya nih yang si penyewa yang pertama itu dia mahasiswa, kemudian dia akan internship atau penelitian selama beberapa bulan apartemennya. Nah waktu itu saya dapatnya yang subren selama 4 bulan, dari bulan September sampai dengan sebenarnya dia maunya Agustus sampai dengan Desember. Tapi kan saya waktu itu mau datang itu pertengahan Agustus. Akhirnya nego, akhirnya dia melunak gitu, bisa pertengahan Agustus gitu. Jadi Agustusnya saya bayar setengah. Waktu itu dapatnya tarifnya waktu itu 700 euro per bulan. 700 euro, dan itu termasuk saya beruntung gitu. Itu bisa dikategorikan murah waktu itu dengan fasilitas yang ada. Kemudian depositnya itu 1.000 euro. Jadi bayangkan saja. Jadi itu kita harus bayar 1 bulan. Misalnya nih kita bayar untuk Agustus, kita harus bayar di awal Agustus gitu. Untuk bulan Agustus. Jadi bayarnya di depan. Kemudian jadi waktu kiranya saya harus bayar 2 bulan. 1,5 bulan lah, Agustus dan juga September. Saya harus siapkan uang itu sebelum berangkat itu
700 ditambah 350 sekitar 1.000. Kemudian ditambah dengan depositnya itu 1.000 euro, jadinya sekitar 2.000 sekian gitu, 2.050 euro untuk housing saja seperti itu. Untuk sebenarnya beasiswa itu turunnya kapan sih, Mas? Beasiswa ketika berangkat itu kita belum pegang uang dari beasiswa ya? Ya, untuk LPDP saya nggak tahu skema yang sekarang ya, tapi skema yang dulu itu kan ada namanya settlement allowance ya, settlement allowance untuk LPDP itu 2 kali living allowance. 2 kali living allowance. Waktu itu kan untuk LPDP itu untuk yang Wageningen itu standarnya dia 1.200 euro. Jadi dapat 1.200 euro sebelum keberangkatan dan juga 1.200 euro ketika sudah sampai di sana gitu. Oh, oke. Tadi 2.400 tapi buat hosting aja 2.050 euro ya, Mas ya? Ya, Kan berarti 2.050 euro. 400, 2.050-nya udah buat hosting. Artinya kita butuh modal sendiri juga ya buat berangkat. Ya, berarti tadi kalau pinjam teman, tak balikinnya nanti ya beasiswanya udah turun. Ya. Gitu kenapanya. Oke, saya terima kasih Mas Salu. Menarik sekali. Mas Asdi, di Jepang gimana Mas Asdi terkait tempat tinggal? Siap. Tempat tinggal ya Mbak Saki. Hampir. Apalagi yang udah berkeluarga nih. Ya betul. Hampir di Jepang itu menjadi sebuah kendala terkait dengan tempat tinggal sebenarnya. Karena selain harganya yang mahal, apalagi di Tokyo ya. Apalagi di Tokyo itu per bulannya sekitar, saya kemarin per bulan itu 80.000 yen. Nah, 80.000 yen itu ya kalau dirupiahkan ya sekitar 11-12 juta. Dan itu hanya 2 kamar ya, 2 kamar. Nah, kalau berkeluarga kan nggak mungkin kita pilihnya 1 kamar ya Mbak Saki ya. Apalagi kalau sudah 2 anak, yang jalan 2 anak kemarin, istri lagi hamil besar misalnya. Nah, makanya saya kemudian memutuskan untuk yang 2 kamar. Nah, 2 kamar itu sekitar 80.000 yen, itu belum masuk biaya listrik, biaya air, biaya gas, karena di sana juga termasuk seperti listrik ya, kayak PDAM-nya Indonesia. Jadi ada listrik, ada gas, ada air, belum ke uang sampah ya. Jadi kalau ditotalin hampir ya almost 20 juta lah kalau dirupiahkan, sekitar 150.000 yen. Itu pengeluaran dalam sebulan. Dan kita dapatnya dari LPDP kalau di Tokyo 170.000 yen. 170.000 yen untuk sendiri ya. Tapi karena bawa istri dan bawa anak, itu kan 25%. Kalau LPDP aturannya 25% istri dan 25% anak. Ibaratnya kita dapatnya 1,5. Ya ibaratnya potongan kue, ada 2 potongan kue, kita dapat 1,5. Kalau misalnya 170.000 per bulan, maka saya dapatnya kemarin karena tambah 25 anak, 25 istri, berarti sekitar 255.000 yen per bulan. Itu kalau dirupiahkan ya kurang lebih 32-33 juta. Tapi lagi-lagi hosting saja sudah mengeluarkan budget sekitar hampir 20 juta. Nah selebihnya kan pasti akan ada yang namanya transportasi, ya kan, kereta juga mahal. Bukan lumayan lagi, tapi kalau di Tokyo itu ya sangat-sangat mahal. Itu sekali naik kereta bisa keluar 100.000 misalnya. Ya seperti itu. Kalau misalnya berempat, berdua ya kan anak nggak dihitung kereta kalau masih usia di bawah 6 tahun, usia di bawah sekolah presiden. Seperti itu. Jadi lagi-lagi LPDP itu sangat-sangat bisa ya mendeteksi bahwa ternyata di kota Tokyo itu cukup loh untuk anak istri dengan biaya sekian. Jadi LPDP tidak kita ngasih budget yang berlebih dalam arti jumlah yang banyak, enggak. Jadi LPDP memang kayaknya sudah, ya bukan kayaknya, tapi pasti memang sudah ada tim yang memang sudah, misalnya di Belanda juga sama seperti di Aussie juga sama. Jadi setiap negara itu sudah ada tim yang memang memantau bahwa berapa sih biaya allowance setiap bulannya, berapa ketika kita bawa keluarga 1 anak, berapa ketika kita bawa keluarga 2 anak misalnya, seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi kalau ditanya housing ya lumayan rumit karena yang pertama kita harus betul-betul mencari provider ya. Di sana kan kita tidak melalui yang punya rumah, tapi memang ada yang semacam konsultan ya. Jadi agen gitu, kayak agen persewaan. Ya kayak agen ya. Nah, jadi kita harus daftar di agennya,
lalu kemudian kita misalnya dapatnya sangat mahal, nah kita harus pindah agen. Sementara ketika kita pindah agen, ternyata yang murah itu ternyata jauh dari kampus misalnya. Kalau kita milih yang dekat, yang jauh dari kampus bisa saja murah, ya kan? Mungkin bisa sekitar ya 70.000, 60.000 yen sebulan. Akan tetapi pertimbangannya adalah ketika jauh dari kampus, maka harus mengeluarkan budget dalam transportasi, misalnya harus naik kereta. Nah, sementara di Jepang kan budayanya lebih banyak pakai sepeda, Mbak, ya. Jadi saya juga tetap bahwa ya mending dekat dari kampus, lumayan mahal, akan tetapi saya bisa akses ke kampus kapanpun itu via sepeda. Jadi nggak perlu selain hemat juga dapat sehatnya. Itu. Ya, itu aja sih. Paling faktor. Oke, Mas Asdi, berapa lama sih Mas prosesnya waktu di Indonesia itu cari hosting? Tadi kan harus menghubungi agen, ganti, itu rata-rata berapa lama sampai akhirnya dapet? Jujur Mbak Saki, kemarin waktu studi selama 2 tahun, saya sempat 2 kali pindah house ya. Yang pertama waktu saya masih jomblo, ya kan sekitar 2 bulan itu saya jomblo dulu Mbak. Jadi bukan cuma Mbak Saki, jomblo ya. Saya juga pernah merasakan jomblo punya anak. Jadi selama 2 bulan di sana itu karena kita harus mempersiapkan invitation letter, kemudian segala macam untuk COI istri kan sebelum datang. Maka saya kemudian sebelum berangkat itu request ke bagian administrasi kampus. Ibaratnya ya asrama kampus ya kan. Setiap kampus kan punya asrama kampus. Kalau nah di luar juga sama. Di luar juga sama. Asrama kampus kita sebutnya asrama kampus saja lah ya. Seperti itu. Saya kemudian menghubungi pihak administrasi kampus, lalu kemudian dibantu untuk submit data-data saya. Jadi saya sudah dapat 1 kamar sebelum saya tiba. Saya kemudian tiba di airport, kemudian ke kampus mengambil kunci, lalu kemudian ke bagian host milik kampus. Namun setelah 2 bulan, lalu kemudian perjuangan untuk hunting rumah untuk keluarga, anak dan istri yang nyaman dan layak, itu baru kemudian dimulai sekitar 2 bulan kemudian. Itu Mbak. Oke, tapi dapatnya berarti nggak terlalu lama ya sebenarnya ya, untuk sebulanan tuh udah bisa dapet ya Mas Asdi? Enggak sih, maksudnya memang kalau kita ke agen ya Mbak, kalau kita ke agen jarang sekali ada rumah yang maksudnya full ya kalau di Tokyo itu. Hampir setiap saat misalnya hari ini kita butuh rumah pasti ada. Cuma yang dipertanyakan adalah apakah budgetnya cukup atau tidak. Nah itu saya sampai pindah ke agen ketiga baru kemudian cocok. Karena saya pertimbangkan kalau saya pakai yang ada yang sampai 3 kamar kan, kalau saya 3 kamar ya. Enak sih, maksudnya anak-anak bisa bermain leluasa, tapi lagi-lagi pembayarannya bisa tidak tertutupi dengan LPDP seperti itu. Lalu kemudian saya pindah lagi, ternyata yang paling cocok ya agen ketiga ini. Oke. Kalau tadi Mas selalu waktu di Indonesia kan sempat menghubungi grup Facebook teman-teman student yang ada di sana ya, Mas Asdi gitu, dan juga website gitu. Kalau Mas Asdi kalau Jepang biasanya gimana Mas? Kalau misal kita dari Indonesia, kita bisa kontak ke siapa sih gitu rekomendasinya? Kalau di Jepang itu paling aktif sebenarnya sekarang 2 tahun lalu itu memang Instagram sudah aktif ya. Kemudian kepoin PPI-nya. Jadi hampir PPI ya, teman-teman PPI. Hampir setiap negara itu pasti punya PPI. PPI-nya ini memang punya program kerja, salah satunya adalah membantu atau mensupport dari maba ya, mahasiswa baru yang mau datang. Nah, dia pasti membuka grup ya. Waktu itu kan kalau di Jepang grupnya itu bukan WhatsApp ya, lebih ke Line. Jadi aplikasi Line, semua calon maba yang pengen ke Jepang jauh-jauh hari sebelumnya sudah bisa masuk di bawah wadah naungan PPI Topodai waktu itu Mbak. Oke. Jadi PPI ini sudah sangat membantu sebenarnya, dan itu tersebar di banyak negara ya, apalagi negara-negara yang memang populer nih untuk jadi tujuan. Nggak mesti Jepang sih kalau menurut Iya, kayak PPI di semua. Mau ke Belanda, mau ke Aussie, mau ke USA atau kemanapun itu ya, coba kontak PPI-nya dulu deh. Coba kontak PPI, pasti insya Allah teman-teman di sana selaku pengurus pasti akan sangat-sangat membantu, karena memang bagian dari program kerjanya mereka. Iya, mereka juga dulu merasakan hal yang sama ya, bingungan ketika mau berangkat dan lain-lain gitu, sehingga kemudian membantu teman-teman yang berikutnya gitu. Nah, Mas Asdi ini kan yang putri atau putra, mohon maaf yang pertama? Yang pertama putra, Mbak.
putra. Nah, putranya ini kan berarti sekolah usia berapa saat di Waktu itu di Jepang masih usia 4 tahun, jadi 4 masih tahun? ya masih kindergarten sih, tapi saya coba tidak masukkan ke sekolah karena waktu itu istri juga di rumah kan. Istri kan nggak sekolah, cuma Oh, oke. full lincah di rumah waktu itu. Jadi ya masih bisa tertangani lah. Saya juga jarak dari kampus, dari laboratorium ke rumah juga lumayan dekat, sekitar 10 menit naik sepeda. Jadi kalau ada apa-apa saya langsung balik. Iya. Oh, oke. Jadi anak nggak sekolah posisinya pas di sana ya, Mas Asdi? Enggak, Mbak, nggak sempat. Kemarin sih sempat pengen lanjut S3 langsung kan, tapi ternyata Bu Ratna dari LPDP minta balik. Ya udah balik. Oh, oke. Berarti waktu berangkat tidak ada pertimbangan untuk nyariin sekolah anak, itu nggak ada dari awal waktu masih di Indonesia Nggak tuh? ada, karena memang kalau di Jepang kan ada syarat usia, Mbak. Kalau 4 tahun itu belum bisa masuk sama sekali, kecuali dengan tanda kutip dua-duanya ayah ataupun ibunya ini dalam keadaan sekolah ataupun kerja. Nah, ini pihak sekolah pasti akan terima. Tapi kalau misalnya salah satunya saja yang kerja atau salah satunya yang kuliah atau studi, maka tidak bakal diterima sampai pada tahap usia yang memang diizinkan. Yakni 5. Oh gitu, usia berapa? Oh 5, kalau udah 5 baru boleh. Sudah bisa. Tapi kalau saya masih 4 tahun ya nggak bisa, karena katanya ya istri ngapain ya kan, istri kan ada di rumah katanya. Ya biasanya begitu paling pemerintah Jepang pikirnya. Kalau dua-duanya kerja, dua-duanya studi atau dua-duanya aktivitas luar, maka itu diterima. Iya, Mbak. Oh, oke. Jadi memang aturan dari pihak sana ya, pihak di apa namanya pemerintahnya, dan itu berlaku untuk seluruh teman-teman di Jepang. Maksudnya tidak hanya orang internasional kan, bukan hanya negara asing, memang itu peraturan di situ dan kita mengikuti. Biar membangun kedekatan anak katanya, alasannya sih gitu. Iya. Ya kalau di sini ya nggak apa-apa lah di sekolahin biar ibunya kayak saya ini bisa nonton drakor loh. Oke. Nah, saya ke Mas Lalu nih. Kalau menurut Mas Lalu ya, saya membayangkan kerumitan ketika harus membawa istri dan sebagainya gitu ya, ketika akan berangkat studi gitu. Nah, dari istri sendiri nih, kan tadi sempat diceritakan istri support, udah punya komitmen gitu. Ada nggak sih hal-hal yang tetap terasa berat ketika mau berangkat bareng itu? Apa yang tetap terasa paling berat gitu loh, Mas, di situasi itu? Atau ya udah pokoknya santai aja gitu? Apakah tidak ada masalah dengan pekerjaan lah, atau nanti akan bayangan-bayangan nanti akan seperti apa di sana? Apa sih faktor yang paling berat gitu? Kalau yang berat ya mungkin bagi istri saya itu dia meninggalkan keluarga ya, meninggalkan orang tua, kebetulan waktu itu juga almarhumah mertua juga sudah tua dan juga sakit-sakitan, udah mulai sakit waktu itu. Dan juga mungkin kan kebayang kalau namanya wanita melahirkan itu kan pasti yang paling nyaman itu kan dia sama ibunya gitu kan. Pasti sama ibunya, selain juga sama suaminya sendiri gitu ya, tapi yang lain itu adalah ibu gitu. Jadi mungkin itu sih yang paling berat waktu itu. Kalau mengenai dari saya, dan kalau dari saya sih sudah jalan yang memang ingin saya lalui, yang saya cita-citakan, termasuk juga istri juga seperti itu. Jadi lebih ke itu sih yang paling berat untuk ditinggalkan. Oh, oke. Jadi keluarga besar ya. Ya, saya membayangkannya karena istri Mas Lalu tuh hamil anak pertama. Saya juga pernah hamil anak pertama itu. Kayak rasanya kebayang meninggalkan negeri, meninggalkan apalagi tadi ya orang tua gitu. Tapi tadi kembali lagi ke komitmen. Nah, Mas Lalu, kalau asuransi bagaimana Mas di sana sistemnya? Harus disiapkan sejak di Indonesia atau seperti apa? Ya, memang yang pertama memang harus, kalau untuk persalinan itu memang harus pakai asuransi. Kalau enggak kita nggak akan kuat untuk cover biaya persalinan yang ada di sana. Mahal sekali ya, Mas? Ya, mahal sekali. Mungkin saya pernah dengar itu mungkin sekitar 30 ribuan gitu, 30 ribuan euro ya. Ya mungkin hampir setengah M di sini lah. Nah, waktu itu ya sama tanya-tanya juga referensi dari teman yang namanya Mas Bahrum waktu itu, yang saya ceritakan yang di awal sebelumnya,
itu saya tanya asuransi apa saja yang bagus dan dia pakai apa waktu itu. Waktu itu saya pakai Menzies. Untuk yang proses bersalin memang saya rekomendasikan namanya Menzies. Itu untuk yang basic itu sekitar 100 euro per bulan kalau nggak salah. Itu diurus Terus di Indonesia? Sejak di Indonesia sudah harus? Enggak, ketika sudah sampai di sana. Ketika sudah sampai di sana, ya, ketika sudah sampai di sana baru diurus. Karena ketika sampai kita harus mendapatkan seluruh dokumen kita, termasuk juga ada namanya kita harus mendapatkan, saya lupa namanya ya, itu dari wali kota. Itu kayak surat tinggal gitu, surat domisili lah gitu, surat keterangan domisili. Nah, baru dari surat keterangan domisili itulah saya lupa namanya apa ya. Mungkin Andi masih ingat ya. Itu baru bukan yang resident permit-nya, Verblyfe-nya ya. Yang dari wali kotanya, Andin. Oh, yang warna putih ya? Iya, lupa. Ya, nomor. Ini juga sama aja. Yes. Apa sih namanya? Pokoknya ada surat itulah, whatever the name-nya, apapun namanya. Itu kalau nggak salah, nomor BSN. Kita dapat itu dulu, baru bisa daftar resident permit, baru bisa daftar buka bank. Kemudian baru juga bisa daftar asuransi seperti itu. Jadi waktu itu prosesnya cukup lama. Jadi untuk melengkapi dokumen itu dulu gitu. Saya daftar asuransi itu sekitar bulan apa waktu itu ya? Menjelang kelahiran lah, menjelang lahiran. Menjelang lahiran baru saya bisa dapat asuransinya itu. Berarti kalau itu Mas sebelum berangkat kan berarti belum ada tuh asuransi, tapi sudah pasti mencari asuransi di sana gitu. Itu nggak ada dana atau budget yang disiapkan dulu untuk ya kalau dapat asuransi mungkin nggak sih nggak dapat sehingga harus mengeluarkan 1 miliar tadi? Kecuali ilegal ya, kecuali nggak dapat BSN. Jadi case terburuknya adalah, jadi makanya kenapa tempat tinggal itu menjadi sangat penting. Jadi hal krusial kalau di Belanda itu, kalau untuk bawa istri itu kita pertama harus dapat tempat tinggal, dan tempat tinggal itu kita harus ada kontraknya. Nah, kita punya kontrak, kemudian juga baru kita bisa daftar BSN itu, surat domisili dari wali kota itu gitu. Oh, oke. Nah, ya, jadi setelah kita dapat itu, baru kita bisa daftar. Nah, ada case teman yang dia tidak melahirkan gitu ya, dia hanya bawa pasangan, bisa dia waktu itu mereka tinggal di housing biasa gitu ya. Housing biasa yang itu memang untuk student dan juga untuk single gitu. Selama temannya tidak ada yang komplain, ya aman-aman saja gitu, dan dia juga tanpa asuransi juga bisa gitu. Seperti itu. Cuman memang kalau untuk ini sih ya harus ada asuransi seperti itu. Iya, karena dikeluarkan banyak. Family allowance LPDP untuk family allowance itu nggak mencakup asuransi untuk pasangan, Mas Lalu? Enggak, tidak mencakup. Yang asuransi kita juga kan sudah masuk dalam tuition fee sih. Jadi itu sudah satu paket dikasih sama LPDP, jadi 25% yang disebutkan sama Mas Asdi itu sudah paket cukup nggak cukup. Gitu. Tapi nggak cukup. Ya dengan kondisi saya waktu itu cukup. Alhamdulillah ya Mas. Mas Lalu, kalau di Jepang itu malah bisa loh Mas, bisa di reimburse. Jadi asuransi tahun itu, asuransi selama 2 tahun itu bisa di reimburse ke LPDP, dan alhamdulillah saya dibalikin. Misalnya saya bayar per orang, jadi sekitar 8 juta per bulan itu asuransinya misalnya, itu dibalikin sama LPDP. Oh iya. Ya. Dengan mengajukan gitu? Atau memang ada? Bukan keluarganya. Ya, betul. Awardee-nya saja. Ya. Oh, awardee-nya. Oke. Nah, saya ke Mas Asdi nih. Kalau di Jepang sendiri asuransi gimana? Mas Asdi sudah mempersiapkan di Indonesia atau baru tiba di sana terkait ini? Ya, kalau di Jepang itu Mbak, kalau kita ngurus Zairyu Card ya, Zairyu Kado, itu kan semacam ya sama seperti Mas Lalu tadi, kita ngurusnya di wali kota setempat. Nah, dari situ kemudian kita setelah tiba di Jepang, hal yang pertama yang harus diurus adalah KTP. Zairyu Card itu kan, KTP namanya Zairyu Card atau Zairyu Kado di Jepang. Nah, dari Zairyu Kado ini lalu kemudian keluar KTP. Nah, dari KTP itu akan beriringan dengan asuransinya, Mbak, kalau di Jepang. Dengan asuransi inilah
di situ kemudian kita akan bayar tiap bulan senilai misalnya berapa ribu yen. Nggak sampai juta sih, ratusan ribu per orang. Tapi kalau ditotalkan dengan anak-anak saya bisa sampai 2 juta per bulan. Itu asuransi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ngurus KTP itu akan nginclude dengan asuransi. Jadi sekali urus saja ketika tiba, lalu kemudian kita bayar di kecamatan, ya kalau kita nyebutnya kecamatan ya kalau di Indonesia, kita tiap bulan ke sana ke kecamatan, atau bisa bayar di Konbini atau di Indomaret atau Alfamart-nya Jepang misalnya. Seperti itu. Oke. Berarti dari Indonesia nggak perlu mempersiapkan dana untuk asuransi dulu ya? Nggak perlu, Mbak. Nanti dibayarnya dalam bentuk Japanese yen. Bentuk yen. Oke. Oh, memang berarti artinya nih teman-teman ketika nanti studi memang harus cek ya ke tiap negara karena beda-beda. Australia itu saya harus bayar asuransi dulu tuh di awal. Betul. Submit untuk visa bahkan ya, jadi ada asuransinya. Nah, Mas Asdi sendiri kan yang tanggungkan Mas Asdi ya sebagai awardee tadi, family enggak bahkan sampai ke anak. Nah itu berarti udah Mas Asdi hitung dari waktu di Indonesia sebelum berangkat bahwa nanti biaya untuk asuransi anak dan sebagainya gitu, itu gimana Mas nyiapin ya? Kan kayaknya nggak hitung ternyata cukup aja kok Mbak Zaki. Jadi cukup, karena kalau 2.000 yen per orang itu kan sekitar 300 ribuan. Nah, kalau ditambah dengan istri dan anak pertama, anak kedua sekitar 1 jutaan lebih. Kalau dengan saya ya hampir 2 juta emang. Cuma maksudnya cukup saja di cover sama family allowance ataupun dengan living allowance yang setiap bulan diberikan oleh LPT. Oke. Nah, ini nanti terkait dengan financial planning saat sudah tiba di tempat tujuan ya, kira-kira. Nanti intinya kalau bawa keluarga ya jangan boros, itu aja Mbak Zaki. Betul sekali. Nanti kita di season 3 akan buka nih. Setelah tiba di tempat tujuan kita akan ngomongin gimana financial planning di tempat tujuan baik ketika single maupun keluarga. Intinya jangan boros itu tadi ya. Mas, oke. Tapi waktu di Indonesia berarti boleh dibilang untuk Mas Kalu dan Mas Asdi yang di Jepang dan juga di Belanda tadi biayanya yang inti itu adalah untuk tempat tinggal ya, untuk yang sudah harus disiapkan. Bahkan kalau Mas Asdi deposit tabungan aja nggak harus ya, tapi yang tempat tinggal, tapi untuk asuransi tidak. Nah ini yang harus menjadi hitungan, karena tadi uang beasiswa turunnya kan waktu ngurus visa tuh berarti belum turun ya Mas ya, uang beasiswa ya? Itu kita sendiri ya? Iya, ngurus sendiri, reimburse Mbak jadinya. Jadi, tapi reimburse modelnya. Oke. Jadi visa kalau cukup saja sih. Kalau di Belanda nggak tahu Mas lalu berapa. Kalau di Jepang hampir 500.000. Insya Allah cukup lah. Maksudnya bisa pakai tabungan ya kan. Masih memungkinkan, tidak terlalu mahal. Nah, kalau berkeluarga nih terkait visa, ada nggak sih kerepotan-kerepotannya? Mas Asdi dulu deh. Kalau ngurus visa, ya tadi sekalian menjawab ya, ada pertanyaannya kalau nggak salah yang ngurus visa. Kerepotan kalau di Jepang itu sebenarnya di COE-nya ya, Certificate of Eligibility. Jadi ibaratnya tiket masuk ke Jepang. Nah, itu kan harus ada tiket untuk stay di Jepang. Kalau misalnya kita ada dua opsi untuk stay sebagai keluarga di Jepang. Yang pertama itu kita istri dan anak itu ngurus visa keluarga untuk jalan-jalan dulu, traveling, ya kan? Nah, traveling dulu selama sekitar 1-2 pekan, lalu kemudian ke wali kota untuk mengurus COE-nya untuk stay selama 2 tahun ke depan misalnya. Seperti itu. Tapi ini riskan. Jadi saya nggak saranin ya kalau teman-teman misalnya mau bawa keluarga, lalu kemudian ngurus COE-nya, kan ada tuh Mbak siapa tadi yang nanya? Iya, ada pertanyaan COE. Ya, kalau sekalian saya jawab Mbak ya, kalau misalnya COE-nya diurus di Jepang, saya nggak saranin karena ketika misalnya COE-nya ditolak, ya sayang, mau nggak mau anak istrinya harus balik kan, nggak boleh stay misalnya selama 2 tahun ke depan atau 5 tahun kalau lanjut PhD. Nah, akan tetapi saya saranin harus ngurus COE-nya dari kedutaan atau konsuler di Indonesia. Alhamdulillahnya saya memang stay di Makassar, istri saya di Makassar, anak saya di Makassar, tapi di Makassar juga ada konsuler Jepang. Alhamdulillah. Jadi konsuler Jepang itu kan ada di beberapa kota seperti Surabaya, Bali, dan Jakarta dan Makassar. Nah, alhamdulillah saya nggak mesti harus keluarin budget, misalnya harus ke Jakarta ngurus bolak-balik seperti itu. Dan alhamdulillahnya karena juga konsuler Jepang dekat dari rumah. Jadi kalau misalnya ada dokumen yang belum tersubmit dengan baik, maka dengan
hari itu juga istri saya bisa balik untuk memenuhi dokumen tersebut. Nah, kembali lagi ke persyarat COI-nya ya, salah satunya invitation letter dari sensei itu sebagai jaminan. Nah, invitation letternya ini, kalau ada teman-teman yang misalnya pengen ke Jepang, saya masih punya formatnya kok. Jadi saya juga buatin format ke sensei, lalu kemudian sensei baca, setelah itu approve, tanda tangan. Nah, memang tipikal sensei profesor di Jepang karena sibuk ya hampir semua sih sama seperti itu di Indonesia juga. Kalau profesor ya pasti sibuk. Jadi pengennya ya langsung dibuatin ya kan, dibuatin invitation letter, dibuatin formatnya, kalau ada dikoreksi. Tapi alhamdulillah waktu itu tidak dikoreksi. Yang pasti dicantumkan nama istri, kemudian nama anak, umur dan tanggal lahir, dan semuanya ada dalam satu surat itu. Kemudian tanda tangan. Isinya adalah meyakinkan bahwa profesor siap menerima sebagai tanggungan, sebagai tanggungan selama stay di Jepang bersama anak dan istri. Seperti itu. Lalu kemudian pihak konsuler ataupun kedutaan di Indonesia akan mempertimbangkan hal tersebut. Tapi rasanya kalau sudah kelas profesor ataupun kop universitas yang disubmit, insya Allah semuanya akan diterima. Seperti itu. Oh, oke. Jadi dokumennya lumayan ini juga ya Mas ya, banyak ya jadinya ya, harus diurus di situ. Tapi berarti saya ke Mas Lalu nih, berarti kalau misalnya posisinya itu nggak ada konsulat di lokasi rumah kita dan sebagainya, berarti Mas Lalu harus pergi ke kota yang ini ya Mas, bersama dengan siapapun yang akan dibawa, dalam hal ini istri, waktu ngurus visa itu. Iya, untuk aplikasinya, ya, terutama sih untuk biometrik ya, rekam biometrik itu harus datang, memang harus datang ke Jakarta untuk rekam sidik jari, dan juga kita nggak tahu apakah retina juga waktu itu ya, atau kayaknya sih nggak, cuman sidik jari aja ya waktu itu rekam. Itu memang harus datang langsung ke sana seperti itu. Oh, oke. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan, itu ini nggak Mas, bisa di reimburse nggak? Kalau untuk istri enggak. Jadi awardee-nya aja ya? Untuk awardee-nya saja. Oke. Nah, kalau keberangkatan nih Mas, tiket berangkat kan yang ditanggung hanya awardee saja ya? Keluarga tidak. Itu berarti dikelola sendiri untuk tiket berangkat? Ya, dikelola sendiri, dan waktu itu sih saya minta tolong LPDP untuk bantu pesankan sih, itu bisa gitu. Misalnya minta tolong untuk sekalian bantu untuk pesankan istri, itu bisa, dan waktu itu kebetulan dan alhamdulillah dapat lebih murah gitu kalau misalnya saya pesan langsung dari Traveloka seperti itu. Oke, dari Traveloka, siap. Oh, jadi tapi tiket berarti dananya dibiayai ya, Mas Asdi juga, Mas Asdi, istri dan anak-anak berarti biaya sendiri untuk tiketnya, tiket keberangkatan dan pulang. Betul, biaya sendiri, Mbak. Oke, baik. Kalau boleh dihitung-hitung nih, Mas Lalu dan Mas Asdi, berapa sih dana yang waktu itu disiapkan sebelum berangkat itu tuh berapa? Mas Lalu dulu deh, berarti totalnya tadi, Mas. Iya, itu ya. Kalau saya ini kan untuk housing aja itu sekitar 2.000 euro. Kemudian juga untuk tiket pesawat itu sekitar 14 sampai 15 juta waktu itu ya. Dihitung Mbak ya, saya 2.000 euro. Tadi udah saya catat nih Mas, 2.000 euro. 2.050, sorry. 2.050 euro, terus kemudian juga untuk untuk tiketnya itu sekitar 15 juta, apply visa istri itu sekitar 237 seingat saya, 237 euro, kemudian juga belum kos untuk ke Jakartanya ya, karena harus 2 orang sekalian saya. 2 juta ya, 2 juta PP ya satu orang gitu, jadi 4 juta. Ya, yang besar-besarnya sih itu sih. Persiapan lainnya ya paling untuk misalnya untuk beli koper dan yang lainnya. Sama paling nggak kan harus punya cadangan ya, istilahnya cadangan darurat ketika nanti harus beli perlengkapan bayi di sana seperti itu. Belum juga untuk beli perlengkapan dasar juga di sana ya, misalnya beli sepeda, beli furnitur, kalau misalnya itu kosongan seperti ya, itu juga cukup besar juga sih.
Oke, berarti tadi 15, 237 euro itu sekitar 4 juta. 2050 euro itu 30-an juta ya, 32-an juta gitu. 2000 ya kan 2000 euro 30 juta. Berarti kira-kira kalau mau dihitung-hitung tuh ada 49 juta ya, 50 juta lah Ya, gitu untuk 50 juta dan bersiap. setidaknya harus punya saving juga ya, sekitarnya 1.000 euro lah waktu itu saya targetkan waktu itu. Kalau seandainya tiba-tiba lahiran lebih awal, kemudian harus beli perlengkapan yang lain, Iya, betul-betul. sebagainya gitu ya. Gitu. Luar biasa Mas Salu. Alhamdulillah semua lancar ya Mas Salu ya di sana ya. Oke. Iya, dan tadi kalau uang deposit yang 100 juta itu berarti bisa dikembalikannya langsung sebelum berangkat ya? Cuma untuk Iya, apply. ya, ya, bisa dibalikin, bahkan mungkin kalau misalnya mau ini sih begitu di print rekening korannya, kalau mau juga bisa langsung dibalikin sih sebenarnya. Oh, oke. Cuman kan Jadi aman buat lah ya. jaga-jaga aja minimal ya masuk dulu lah, aplikasinya diterima dulu, berkasnya diterima baru kita balikin, seperti itu sih. Oke, siap-siap. Nah, Mas Asdi nih yang keluarganya bawa gerombolan nih. Lebih banyak udah bawa anak, udah itu. Coba Mas Asdi, saya pengen tahu kalau dihitung-hitung tuh kita perlu berapa banyak sih? Terus Mas Asdi ngitung. Sebelum berangkat, iya. Oke. Kalau sebelum berangkat, tiket ke Jepang itu pasti relatif lebih agak murah dibanding ke Eropa ya. Seperti Mas Talu. Ya, kemarin kami pilihnya Garuda biar kenyamanan dengan, maksudnya istri kan dalam kondisi hamil agak besar ya, gede. Iya, dan ada anak kecil juga. Tetap Garuda ya, ada anak kecil. Jadi kurang lebih 8 juta. 8 juta itu untuk istri saja. Kemudian anak, kalau nggak salah karena umurnya masih 4 tahun, jadi proporsional sekitar ya 70-80% ya. Ya sekitar 5-6 juta ya kan. Itu kemudian ditambah dengan ibu mertua juga ikut, Mbak. Ibu mertua kemarin mendampingi, ya kan? Iya, gitu. jadi Wah, kemarin mama mertua juga ikut mendampingi, tapi ya balik juga. Balik lagi. Ya, balik lagi, nggak sampai stay juga, ya kan? Mendampingi karena kondisinya ya kan ada anak kecil, ya kan? Kemudian lagi aktif-aktifnya umur 4 tahun itu lagi aktif-aktifnya. Kemudian ditambah dengan takutnya lagi konstruksi ataupun efek pesawat ya seperti itu. Kemudian didampingi. Nah, itu kan bisa dikali 2, berarti 8 juta dikali 2 orang, belum baliknya lagi, ya kan? Belum baliknya lagi 1 orang. Lalu kalau terkait visa segala macam itu kan bisa dibilang ya saving 1 juta untuk 3 orang ataupun 1,5. Ya kan Jepang juga termasuk visanya lumayan murah, sekitar 300 lebih lah, nggak sampai 500.000, Mbak. Jadi ya totalnya mungkin kalau misalnya di luar dari orang tua yang ikut ya hanya keluarga inti misalnya ya kurang lebih 20 sampai 30 juta. 20 sampai 30 itu persiapan awal. Tapi kalau misalnya ditambah dengan kelahiran anak kedua itu kan nggak langsung lahir juga, pas tiba di sana masih umur 7 bulan. Jadi masih bisa terima allowance dari LPDP bulan ke-3, bulan ke-4 lalu kemudian lahiran. Seperti itu. Jadi memang harus pintar-pintar teman-teman kalau misalnya istrinya hamil ya harus pintar-pintar saving setiap bulan karena biaya rumah sakit yang lumayan mahal. Sekalipun misalnya sudah disubsidi oleh pemerintah tapi tetap saja mahal. Padahal disubsidi tetap saja kita bayarnya lebih 10 juta sama seperti lahiran normal di Indonesia. Andaikan tidak disubsidi bisa sampai 50 juta. Oh, kalau di Jepang modelnya subsidi, Mas Asdi, enggak berarti kayak di Belanda tadi, beda ya? Beda, Mbak. Jadi sebenarnya pemerintah bantu, tapi tetap saja kita bayarnya ya sekitar segitulah, ya 80.000 yen. Sekitar hampir 10 juta atau 10 juta lebih kalau rate-nya lagi. Oh, dan itu berarti dengan family allowance yang didapatkan oleh Mas Asdi ya? Dikeluarkannya dari situ. Kalau housingnya itu tadi bayar waktu di Jepang apa di Indonesia sih, Mas? Kalau misalnya di Jepang kita tiba baru bayar. Itu pun bayarnya setelah setelah tiba lalu kemudian ngurusnya ke pihak administrasi kampus. Kalau misalnya kita tinggal di asrama kampus itu yang lumayan. Oh ya, satu lagi sharing buat teman-teman yang di Jepang, lumayan berat itu adalah di sana ada namanya kimani, ya kan? Jadi uang kunci. Jadi sebelum masuk itu nggak hanya uang bulan pertama yang kita bayar, misalnya 10 juta.
Tapi ada kimani. Kimaninya ini 1 kali pembayaran bulan pertama. Jadi kita harus bayar 20 juta di bulan pertama misalnya. Seperti itu. Dan kimani ini dia nggak balik, Mbak. Dan kimani ini dia nggak balik. Jadi saya termasuk lumayan rugi juga karena 2 bulan kemudian harus pindah misalnya. Atau bulan ketiga harus Iya. Ya kan? Jadi harus 2 kali bayar kimani. Padahal kimaninya adalah 1 kali bulan sewa dari apartemen. Seperti itu. Atau apa. Jadi sebenarnya harganya segitu ya? Ya, kalau saran saya, ini pengalaman saya pribadi. Kalau saran saya buat teman-teman ya mending 1 kali misalnya sebelum pindah itu ya udah stay di situ. Jadi mending minta tolong ke teman-teman PPI untuk dicarikan rumah yang bisa stay ataupun available buat keluarga. Nah dari situ teman-teman PPI mungkin bisa bantu untuk administrasi dan seterusnya. Lalu kemudian nggak mesti pindah-pindah lagi karena kimaninya cukup sekali bayar saja. Kalau saya kemarin ya rugi lumayan. Iya. Oh iya. Jadi harus lebih baik berarti kalau kita hubungi teman-teman PPI selengkap mungkin gitu ya informasi dari kita ya Mas Asdi biar mereka juga bisa membantu. Ini berarti menandakan perencanaan juga sangat penting ya. Dari awal apakah kita mengajak istri, akan ada berapa anak di sana, berapa bulan lagi dan seterusnya itu benar-benar harus diplan semenjak di Indonesia. Nah, saya ke pertanyaan nih teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa chat ke everyone atau kalau mau bertanya langsung silakan dengan fitur angkat tangan. Saya manjat dulu nih sebentar. Saya panjat dulu ke atas. Oke. Oh, ini dari Mbak Andin malam ini bagi yang belum berkeluarga mungkin bisa sekalian berjejaring di forum ini. Lah kalau kita kayak biro jodoh, mana tahu nanti dapat partner setelah acara. Oh iya Mbak, soalnya ada yang ngaku-ngaku jomblo, ya mana tahu toh. Oh, ada yang ngaku-ngaku jomblo, baiklah. Baik, biar kami di Mini Academy itu selain dapat laporan beasiswa ya, karena sudah banyak nih teman-teman yang report ke Mini Academy, alhamdulillah Mas Asdi dan Mas Salu kita sering dapat kabar baik dari teman-teman peserta, ada yang sudah lolos LPDP lah, ada yang pernah lolos Sevening dan beberapa beasiswa yang lain banyak sekali, ada yang ke Taiwan dan lain-lain gitu. Jadi selain dapat laporan bahwa teman-teman bisa dapat beasiswa ke luar negeri, juga dapat undangan nih. Senang loh kami tuh. Mbak Andin ini memang ini sebenarnya Mbak Andin kayaknya yang pengen ya. Oke. Kalau yang dari Mbak Uskarimah, kalau yang dapat beasiswa adalah istri, apakah suami dan anak juga ditanggung atau tidak dapat? Wah, ini gender ini ya. Kalau sampai suami nggak dapat, gimana Mas Lalu? Kalau untuk case LPDP sih sama gitu. Istri bawa suami, suami bawa istri itu sama dia. Oke, pasangan ya. Ya, intinya pasangan. Iya, siap gitu pasangan. Oh iya, kalau misalnya kayak ibu ibu yang bukan pasangan itu tuh mungkin nggak sih Mas misalnya tadi ya jadi dialihkan gitu loh istrinya nih misalnya saya pernah nih kayaknya ada kasus di mana istri yang dapat beasiswa dan dia bawa anak tapi suami tidak bisa meninggalkan tempat kerja. Nah, apakah si istri ini bisa nggak sih bawa ibunya terus ini dikasih family allowance gitu? Mungkin nggak, Mas Asdi? Kalau di skema LPDP ada nggak? Nggak bisa karena dibuktikan dengan surat nikah, buku nikah kan. Jadi harus ada buku nikah, kemudian kartu keluarga, ya semuanya sedetail itu harus dicek oleh LPDP. Ya. Oh, jadi benar-benar family allowance ini tuh ditujukannya pasangan ya? Keluarga inti saja. Oh, oke. Berarti kalau ngajak ibunya, apalagi ngajak pembantu gitu nggak bisa ya, dialihkan. Suami saya nggak bisa berangkat, ibu saya aja sama pembantu saya gitu, nggak bisa ya. Baik, terima kasih informasinya. Nah, pasangan, berarti ini kalau ada yang, ya memang harus cari pasangan dulu teman-teman. Oke, dari Mbak Khairul, untuk COI tadi udah ya, COI udah dijawab oleh Mas Asdi. Maaf Mbak, itu ditambahin sama Mbak Andin. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bawa suami, inti. Kalau misalnya kita nggak bisa bawa suami, berarti kita bawa 2 anak misalnya. Tapi bukan ibu, bukan tante, bukan. Oke, bukan itu. Apalagi tetangga ya Mas ya. Baik, jadi memang benar-benar circle 1 yang bisa ditanggung oleh beasiswa. Mungkin beasiswa lain juga sama ya, demikian juga ya kayaknya skema-skema family allowance. Kalau LPDP sekarang berarti udah nggak ada ya, Mas Salu dan Mas Astia untuk family allowance S2?
Untuk S2 sudah nggak ada sejak Nggak ada. yang kontraknya keluar dari di atas Maret 2017, tahu saya itu sudah nggak bisa. Kemudian untuk PhD juga yang dulunya 6 bulan setelah di bulan ke-7 baru bisa dapat, sekarang setelah 1 tahun baru dapat. Di tahun kedua. Jadi memang insentif untuk keluarganya mulai dikurangi oke. sama LPDP. Oh, oke. Penghematan ya di ini. Wah, ini beruntung sekali nih berarti Mas Asdi sama Mas Lalu. Mungkin ada cerita nggak Mas Lalu atau Mas Asdi temennya gitu yang nggak dapat family allowance tapi tetap bawa keluarga? Ada cerita itu tidak? Mas Banyak, Mbak. Asdi mungkin. Kalau di Jepang itu kan kalau misalnya kita bawa keluarga lalu kemudian finansial kita terbatas, maka di sore sampai malam hari ketika kita nggak ada aktivitas di laboratorium atau lab, kita bisa sambil baito. Jadi teman-teman itu bisa sambil kerja part time job. Kalau di LPDP boleh apa Mas? Part time job. LPDP itu sebenarnya nggak boleh, ya kan? Sebenarnya nggak boleh, tapi selama part time jobnya dalam lingkungan kampus itu boleh, seperti jadi ataupun mungkin menjadi tim tutor dari gitu ya. Namun tentu juga harus izin dari LPDP secara tertulis seperti itu. Tapi selama menjadi part time job yang sifatnya dalam lingkungan kampus, LPDP membolehkan saja, kecuali tidak part time job misalnya di luar sampai harus mengganggu aktivitas belajar. Itu. Tapi ada teman yang seperti itu yang memang beasiswa LPDP, tapi setelah saya loh ya, yang nggak dapat family allowance. Ada yang saya tahu. Oh, oke. Pasangannya juga bekerja, mungkin begitu juga nggak sih? Kalau pasangannya nggak kuliah kan dia ngapain gitu? Ada satu orang yang memang pengantin baru ya Mbak. Pengantin baru jadi langsung ke sana berdua. Secara kalau pengantin baru ya semuanya bisa serba hemat, kemudian bisa mandiri, misalnya suami lagi belajar di kampus ya istri mungkin bisa sambil kerja. Jadi suami lah. Malah honeymoon kayaknya ya Mas ya. Honeymoon 2 tahun di sana. Oke, terima kasih Mas Asdi. Jadi masih memungkinkan, tadi ada pertanyaan juga, boleh nggak sih sambil kerja di sana? Mas Lalu, kalau Belanda gimana Mas? Ada nggak cerita teman-teman yang mungkin kerja juga di sana? Yang bawa pasangan, kemudian juga ya ada beberapa kemarin yang saya tahu dia udah nggak dapat family allowance, kemudian bawa pasangan. Yang beberapa case yang saya lihat sih dia awardee-nya perempuan, kemudian bawa suami seperti itu kan, suaminya bisa produktif ya, bisa kerja di sana. Cuman memang pekerjaannya sih kalau saya lihat sih lebih ke pekerjaan informal ya. Karena kalau misalnya pekerjaan yang butuh kontrak dan sebagainya itu cukup sulit untuk karena kan kita visa student gitu ya. Kalaupun bekerja itu kan dibatasi jam kerjanya. Jadi yang banyak dilakukan misalnya jadi contoh paling simpelnya misalnya jaga anak misalnya ya. Ada orang Indonesia punya anak dan dia sama-sama bekerja. Kadang-kadang misalnya ya butuh orang untuk yang jagain anaknya antar ke sekolah seperti itu. Ada juga loper koran, terus kemudian juga jadi tour guide gitu ya. Jadi orang Indonesia buka tour guide di sana, dia jadi ininya gitu per hari dibayar berapa. Terus kemudian untuk yang perempuan biasanya karena komunitas Indonesia cukup banyak di sana. Jadi ada beberapa yang buka PO makanan seperti itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang kangen dengan masakan Indonesia seperti itu. Jadi sama-sama saling menolong lah. Di satu sisi bisa dapat harga lebih murah, di satu sisi juga itu membantu mata pencaharian untuk yang di sana gitu. Wah, berwirausaha di negeri orang ya, Mas Lalu. Oke, berarti kesempatannya terbuka luas sebetulnya ya. Kalau misal pun nggak dapat family allowance, masih banyak hal yang bisa dilakukan di sana. Ini ada pertanyaan nih dari. Kenapa Mas Asri? Sorry. Enggak. Ya, untuk yang tadi saya bilang masih produktif. Produktif. Iya, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Khairul. Kalau di Jepang untuk Mas Asdi nih ya, bisa perpanjang visa wisata 1 kali ya, 3 bulan jaraknya. Syaratnya apa aja? Apakah harus punya rekomendasi 2 anak di Tokyo? Atau bagaimana Mas Asdi? Oke. Perpanjangan visa ya Mbak. Itu berarti misalnya tidak dalam kondisi hamil atau belum punya apa saja. Yang ini Mas, visa wisata 1 kali. Bisa 1 kali. Bisa sih, ada teman yang kayak gitu Mbak. Cuma
maksudnya ini pasangannya pengen stay tapi masih dalam visa wisata ya, Mbak? Iya, kemungkinan gitu kan tadi sempat disebut ada opsi Kalau visa traveling gitu. itu bisa saja, tapi lagi-lagi kalau visa wisata itu kan terbatas dan kalau memang berkeluarga dan ya lagi-lagi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Lalu sebelumnya itu adalah planningnya dulu ya. Sebelum kita berangkat, goalnya apa sih bawa keluarga ya kan? Ya goalnya misalnya kita pengen selalu dekat dengan istri, selalu dekat dengan suami misalnya kan, ini menjaga anak, mengasuh bersama misalnya dalam edukasi agama dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya goalnya sudah klop dari awal untuk mendidik anak, mendidik istri apalagi, kalau misalnya jauhan kan itu kan bisa saja terjadi yang namanya miskomunikasi dan seterusnya. Gitu. Nah kalau misalnya goalnya sudah klop, ketika berangkat ya yang pasti tidak bakal yang namanya nge-apply visa wisata lagi, tapi dari awal memang sudah apply visa untuk stay selama 2 tahun misalnya. Gitu. Ya kembali ke niat awal. Tapi kalau visa wisata itu bisa diperpanjang gitu, Mas Asdi? Walau Mbak, saya belum pernah. Nggak tahu ya, belum pernah tahu. Oke, siap. Kak Hoirul mungkin nanti bisa dicek ke konsulat informasi di konsulat di kedutaan ya, di kedutaannya Jepang gitu. Terima kasih Mas Asdi. Ini ada saya ke Kak Umi. Kalau suami istri sama-sama kuliah nih, apakah mungkin dapat beasiswa LPDP? Oh, maksudnya keduanya dapat. Dan apa kalau misalnya keduanya dapat LPDP masih dapat buat keluarga juga? Wah, double ya. Gimana Mas Lalu? Yang jelas untuk yang master kan sudah nggak bisa lagi Mbak ya. Ini kan berarti case-nya yang masih relevan itu untuk yang PhD ya. Di sana di Wageningen itu ada yang dua-duanya PhD dan dua-duanya award LPDP gitu. Dua-duanya dapat masih dapat family allowance kayak gitu. Iya, itu diiniin ke anaknya dia, bukan ke pasangannya karena kan pasangannya sudah. Iya, sebagai award. Ya, jadi diinikan ke anaknya. Gitu. Saya lagi ngitung-ngitung menguntungkan banget kalau dua-duanya dapat family allowance, tapi kayaknya nggak mungkin. LPDP nggak seboleh. Jadi 4 sepolos itu kayaknya. Iya, nggak sepolos itu LPDP. Nggak sepolos itu. Ini Kementerian Keuangan. Dia lebih. Dia udah jalan kalkulator, Mbak. Gimana Din, Mbak Andin gimana? Jadi kasus yang dua orang dapat beasiswa itu yang bisa claim allowance cuma salah satu pihaknya aja gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya gitu. Jadi yang kuliah duluan kan waktu itu kasusnya istrinya jadi udah OTW 2 tahun kuliah kalau nggak salah ya Mas Lalu ya. Tahun kedua kuliah, terus habis itu suaminya dapat beasiswa juga gitu kan. Nah, jadi yang bisa claim cuma istrinya doang gitu untuk 2 anaknya. Jadi suaminya nggak bisa. Gitu. Oh, oke. Terus setelah suaminya dapat LPDP, family allowance-nya itu masih berlanjut, kan, Din? Iya, buat anaknya kan. Dua-duanya itu buat anaknya. Jadi mereka tuh dapatnya 250% ya, berarti kan beasiswanya. Iya. Oh, oke. Kalau posisinya nggak punya anak, berarti gimana? Nggak bisa klaim kan harus ada orangnya. Harus ada yang iya benar juga ya. Baik ya, jadi nggak bisa lah, pokoknya Kementerian Keuangan pinter lah Mbak, nggak mungkin mereka polos ngitung duit kita ya. Jadi Mbak Umi semoga kalau dua-duanya dapat, tapi tidak bisa kalau untuk keluarga ya, ketika keduanya memang awardee ya udah dapatnya sebagai awardee kecuali ada anak yang harus ditanggung gitu. Terima kasih penjelasan tambahannya. Dan setahu saya Din mungkin koreksi kalau seandainya salah, walaupun misalnya pasangannya itu awardee lain, saya nggak tahu apakah itu, saya pernah dengar sih itu kayaknya nggak bisa. Oh iya, menarik itu nggak bisa. Nggak bisa kalau awardee lain. Oh, oke. Jadi benar-benar pasangannya itu harus bukan penerima beasiswa juga ya. Kalau di tengah-tengah gimana? Nah, itu kayaknya harus tanya ke Bu Ratna. Oh ya, tanya ke LPDP, baiklah. Tapi ini menarik teman-teman, kalau kadang kan begitu ya, ada pasangan ikut kemudian di sana pasangannya kepikiran buat apply juga itu, kemudian malah akhirnya kuliah bersama. Nah, itu lebih seru lagi.
di situ. Nah ini tadi ada yang jomblo tadi kan ya nggak mau nanya tadi Mas siapa nih disebut Mas Aji ya, cukup dengarkan dulu karena masih jomblo nggak apa-apa, persiapan dari sekarang. Oke, ada pertanyaan peluang untuk kerja di kedua negara tadi sudah dijelaskan ya Kak Margi, sudah diceritakan pasangan yang tidak berkuliah sangat bisa untuk bekerja. Kalau kondisinya, kemudian ada pertanyaan juga, bila pasangan tidak dalam kondisi hamil atau belum punya anak, apa saja kegiatan? Oke, ini tadi soal bekerja juga sangat memungkinkan. Nah, mungkin kalau pertanyaannya kalau hamil tapi belum gede nih, belum awal-awal tuh masih ada kesempatan nggak sih untuk berkegiatan bekerja part time misalnya di sana, Mas Asdi mungkin di Jepang? Kalau part time selama less than ya 7 months, ya kayak sekitar 5-6 bulan mungkin. Ya tergantung individunya Mbak ya. Kalau misalnya suami mengizinkan, ya kan ridho suami ya yang diutamakan. Kalau misalnya suami mengizinkan ya boleh. Ya, tapi balik lagi faktor kesehatan tentunya. Kalau misalnya masih awal-awal ya bisa saja selama aturan dari perusahaannya tidak menulis ya atau state harus tidak hamil dan seterusnya. Oke, berarti tergantung aturan tempat kita mau melamar itu ya, melamar kerja di situ ya. Mas Asdi gitu. Kalau berarti posisinya nih Mas Lalu sama Mas Asdi kemarin istri sama sekali tidak bekerja ya karena mengurus anak. Mas Lalu juga ya full ya mengurus anak di sana. Oke, luar biasa. Nah, seru-serunya gimana? Sorry. Kalau kebanyakan istri kalau di luar itu kebanyakan mungkin bisa dalam bentuk supply nasi kotak ya. Kalau di Jepang itu kita sebutnya bento ya. Jadi bento. Setiap kali kalau suami ke kampus, dia bawa 10 bento untuk dijual ke teman-teman Indonesia atau PPI. Dan itu recehannya lumayan ya kan, lumayan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya mengalami hal yang serupa soalnya. Ya kan itu lumayan. Oh, istri sempat juga. Itu kan maksudnya sambil masak, sambil menyiapkan bento ya kan. Oh iya, bisa dilakukan jadi satu ya. Mas Lalu kan tadi menyinggung hal itu dan ternyata memang semua negara kayaknya seperti itu karena untuk menambah pundi-pundi recehan jajan anak ataupun di popok misalnya seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya ya rindu kan masakan Indonesia, ada yang bikin ya tempe goreng ataupun tempe penyet ya misalnya kan seperti itu. Oke, siap. Wah, mantap. Jadi silakan berlatih. Nah, masa pandemi ini adalah saat yang tepat untuk berlatih masak dulu, berlatih berkebun, dan lain-lain ya. Karena sepertinya modalnya nanti bisa teman-teman gunakan ketika mendampingi pasangan. Ya, kalau teman-teman nggak kuliah, nah ini juga nih kalau bagi teman-teman, oke lah bukan aku yang kuliah, pasanganku aja. Berarti carilah pasangan yang bersemangat untuk mendaftar beasiswa ke luar negeri dan ikut acara mini academy, itu yang pasti. Kalau kita simpulkan teman-teman, ini sudah hampir jam 9. Terima kasih sekali Mas Asdi dan Mas Lalu dan teman-teman yang bergabung. Kita bisa simpulkan untuk yang berkeluarga adalah yang pertama komitmen. Mau ngapain sih dengan keluarga ini gitu ya, dengan pasangan ini, kita mau, apalagi yang masih awal-awal menikah, kemudian masih ada kesempatan untuk bersama, kita rasa pengalaman untuk sama-sama merasakan perjuangan di luar negeri itu akan menjadi cerita yang indah ya untuk dikenang dan untuk dibagikan ke anak-anak, apalagi ketika anak-anak juga ikut merasakan. Tapi yang pasti komitmennya harus bareng itu tadi. Dan dari komitmen itu planningnya harus jelas karena ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan. Dan teman-teman juga bisa cek ke website-website yang terkait dengan negara masing-masing, dan satu lagi itu tadi ke PPI. Ternyata PPI itu punya program yang sebenarnya sangat membantu ya Mas Asdi dan Mas Lalu, baik bagi yang berkeluarga maupun mungkin juga yang belum berkeluarga gitu. Dan untuk dana ternyata memang harus dipersiapkan mau nggak mau, jadi tidak mengandalkan beasiswa di awal, oh aku nanti akan dapat beasiswa, aku akan mengandalkan ini, nggak bisa begitu kan, teman-teman harus mempersiapkan dari awal. Jadi financial planning semenjak sekarang ini harus teman-teman perhatikan gitu ya, harus kita perhatikan agar nanti tabungannya nggak terlalu sedikit-sedikit amat lah waktu berangkat, karena banyak ternyata yang harus dikeluarkan di sana. Terima kasih sekali Mas Lalu, Mas Asdi buat share-nya yang luar biasa. Kami doakan kalau ada rencana S3 semoga bisa segera terkabul dan membawa kembali keluarga. Mas Lalu mungkin nanti bawa 2 anak, ya kan? Baru bawa 1 anak, nanti mungkin 2 anak. Mas Asdi yang 2 anak nanti mungkin bawa 3 anak, lebih ramai lagi. Karena udah 3. Oh
sekarang udah 3, luar biasa. Berarti nanti lebih ramai lagi ketika di sana. Amin. Luar biasa. Semoga dulu baru berangkat. siap. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Nantikan kita akan ada sesi lagi untuk season berikutnya. Oh, untuk season 2 ini juga masih ada nanti yang single. Nah, jadi jangan khawatir ya Mbak Andin ya, tadi teman-teman yang masih jomblo jangan khawatir, kita bikinkan sesi khusus para jomblo, kita bikinkan sesi untuk yang persiapan keberangkatan yang tidak berkeluarga atau yang masih single itu. Terima kasih teman-teman semua, ditunggu sesi yang single, semangat banget nih Mbak Dianur. Mbak, sama satu lagi Mbak Zaki. Apa lagi? Tolong malam ini kita tutup dengan doa supaya yang jomblo-jomblo Semoga inilah sesuai dengan cita-cita masing-masing, karena kan kita tidak tahu ya, mungkin ada yang memang berencana berkeluarga atau tidak. Kita tutuplah dengan semoga apapun yang teman-teman rencanakan akan terkabul di kemudian hari, dan jangan lupa kami tunggu kabar baiknya di Mini Academy. Saya Zaki dan juga Mbak Andin dan Mbak Esa. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami pamit undur diri. Sukses selalu buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di season berikutnya. Salam. Makasih Mas Asdi, Mas Lalu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Kak.